Perkenalkan, nama saya Putri Salsafitria, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September 2021, saya beserta 6 rekan saya berkesempatan untuk observasi mengenai PLP 1 di SMA Negeri 91 Jakarta. 6 rekan saya antara lain Fikrinul Alim sebagai ketua kelompok, Rizkia Eri Anissa, Fakhrezi Fajar, Dava Arya Pranata, Indira Putri Fauhan, dan Arisa Salsabila. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang dilakukan dalam program sarjana pendidikan. Sebelumnya pasti ada yang bertanya apa tujuan dari PLP 1 ini. Tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan atau observasi langsung mengenai sekolah-sekolah itu sendiri, struktur organisasi, dan juga tata tertib yang diterapkan di sekolah, hingga pada kegiatan-kegiatan lain yang terdapat di dalam lingkungan sekolah itu tersebut. Seperti yang saya sudah katakan di awal, pada kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang menjadi tujuan kami adalah SMA Negeri 91 Jakarta yang terdapat di Jalan Lembah Lontar, RT 11 RW 9, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. SMA Negeri 91 ini merupakan salah satu sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Timur yang mempunyai akreditasi A. Kami berkesempatan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah dari SMA Negeri 91 Jakarta, yaitu Pak Zainal Abidin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan observasi kami dengan Pak Zainal Abidin selaku Wakil Kepala Sekolah. Berikut adalah laporannya. Yang pertama, kami melakukan pertanyaan yang terkait dengan karakteristik umum dan khusus siswa dan siswi SMA Negeri 91 Jakarta. Karakteristik umum pada siswa dan siswi SMA Negeri 91 Jakarta yang paling menonjol adalah disiplin, yang dimana karena kedisiplinan tersebut membuat tingkat keterlambatan di SMA Negeri 91 Jakarta menjadi berkurang. Untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut diadakan berbagai kebiasaan positif, seperti salah satu contohnya yaitu pembinaan wali kelas. Pertanyaan kedua yaitu terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Tingkatan paling atas adalah kepala sekolah. Setelah itu terdapat komite sekolah dan tata usaha dilanjutkan ke wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, serta bidang kesiswaan. Tugas kepala sekolah yaitu sebagai manajer di sekolah, bertanggung jawab untuk semua kegiatan dan membina semua kegiatan. Yang kedua, tugas wakil kepala sekolah yaitu membuat karakter pendidikan, membuat jadwal guru, membuat surat penugasan guru, serta bertanggung jawab untuk penilaian seperti PTS, PAT, PAS, dan penilaian ijazah yang bekerjasama dengan wakil kesiswaan dan wali kelas. Ketiga, tugas guru yaitu merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi. Pertanyaan ketiga terkait dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Jika siswa membuat kesalahan seperti salah satu contohnya terlambat, maka akan diberikan pembinaan seperti teguran. Jika tidak ada perubahan akan kesalahannya, dan jika sudah mencapai jumlah poin maksimal yaitu 100 poin, maka akan ditindak langsung oleh kepala sekolah dan akan dipulangkan kepada orang tua. Atau bisa jadi siswa tersebut tidak naik kelas. Ada satu peraturan unik terkait SMA Negeri 91 Jakarta, yaitu siswa yang bisa menjadi pengurus OSIS hanya siswa yang mendapat peringkat 10 besar di kelas, di mana peraturan sekolah lain menerapkan siapa saja bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri menjadi pengurus OSIS tanpa syarat.
Untuk peraturan KBM secara daring, pihak SMA Negeri 91 Jakarta mengharuskan untuk melaksanakan KBM melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Maksimal setengah pertemuan. Selain itu, siswa diminta untuk on kamera selama 5 menit dan para siswa juga harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan seragam yang berlaku pada hari itu. Pertanyaan keempat yaitu terkait dengan kegiatan seremonial formal di sekolah. Di masa pandemi, kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 91 Jakarta tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada secara daring melalui aplikasi Zoom seperti upacara dan pelepasan siswa kelas 3. Pertanyaan kelima terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. SMA Negeri 91 Jakarta memiliki 17 ekstrakurikuler. Di masa pandemi ini hanya 9 ekstrakurikuler yang masih tetap berjalan. Ekstrakurikuler seperti basket, voli, futsal tersebut diberhentikan pada masa pandemi. Ekstrakurikuler seperti mading dan paduan suara masih tetap berjalan melalui via aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Pertanyaan terakhir dengan Pak Zainal Abidin adalah tentang pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif tetap dijalankan di masa pandemi ini, seperti pembiasaan pagi yang diadakan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi. Untuk hari Senin pertama diadakan kegiatan pembinaan oleh wali kelas. Senin kedua diadakan kegiatan tadarus dan tausiah oleh perwakilan siswa. Senin berikutnya diadakan kegiatan literasi. Hari Selasa diadakan literasi bersama selama 30 menit. Hari Rabu diadakan pramuka, hari Kamis diadakan tadarus bersama, dan di hari Jumat diadakan kegiatan Jumat bersih, yaitu para siswa ditugaskan untuk membersihkan kelasnya secara mandiri atau melakukan senam secara mandiri. Kebiasaan-kebiasaan positif ini sudah berlangsung sejak lama. Dan sejak awal pandemi, kebiasaan-kebiasaan positif ini tetap berjalan secara daring. Selanjutnya yang menjadi narasumber kita dalam PLP 1 ini adalah Guru Pamong, yaitu Guru Mata Pelajaran Sejarah dari SMA Negeri 91 Jakarta, yaitu Bapak Istiarto. Dengan beliau kita menanyakan 4 pertanyaan. Berikut adalah laporannya. Pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 91 Jakarta ketika pandemi COVID seperti apa sekarang. Selama COVID ini, Sekolah SMA Negeri 91 Jakarta melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Secara online, para guru mengajar menggunakan laptop atau handphone dan tetap dilaksanakan secara online. Selama pandemi COVID yang terhitung hampir 2 tahun lamanya, tidak diadakan tatap muka sekalipun dengan guru. Pertanyaan kedua yaitu terkait dengan proses penilaian yang dilakukan saat pembelajaran saat ini. Bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan oleh para guru, khususnya guru sejarah, terhadap siswa dan siswinya? Penilaiannya dari guru ada berbagai macam. Bisa dilakukan penilaian melalui tugas-tugas yang diberikan. Dan PAI sendiri melakukan penilaian dari diskusi kelompok, PPT individu, dan juga melalui ulangan harian, maupun tugas-tugas yang dilakukan di Google Classroom. Dalam PJJ ini yang menjadi poin utama yaitu kehadiran. Juga menggunakan Google Meet itu merupakan penilaian secara pribadi. PAI sendiri sangat mengutamakan kehadiran dalam Google Meet. Selain itu, ada juga tugas-tugas yang diberikan melalui Google Classroom. Pertanyaan ketiga terkait dengan kendala selama proses belajar mengajar sebagai guru sejarah saat proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring maupun secara luring. Bapak Istiarto sebagai guru pendidikan sejarah di SMA Negeri 91 Jakarta tentu saja mengalami kendala saat proses belajar mengajar. Seperti jaringan internet yang kurang bagus, ada juga keluhan-keluhan dari peserta didiknya yang mana tidak semua anak-anak memiliki laptop.
Selain itu, kendala selanjutnya dari kegiatan belajar mengajar secara daring adalah kita tidak dapat melihat secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik. Terdapat perbedaan interaksi antara proses belajar mengajar secara tatap muka langsung dengan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Pertanyaan terakhir yaitu terkait motivasi selama pandemi. Apakah ada cara guru memotivasi siswanya dalam kegiatan belajar mengajar secara daring ataupun secara luring ketika belajar sejarah ini? Bapak Istiarto sendiri mengutamakan kehadiran dan setor muka atau Google Meet. Pak Istiarto beranggapan bahwa jika ingin hadir dan setor muka dalam Google Meet dalam pembelajaran sejarah berarti ada kemauan untuk belajar. Motivasi dari Pak Istiarto yang lain adalah dengan memberikan istilah petuah-petuah untuk semangat dalam belajar. Sebagai guru mata pelajaran sejarah juga harus memotivasi dengan masa lampau dan masa kini serta masa yang akan datang. Menurut Pak Istiarto sendiri, belajar memang tidak harus tatap muka. Contohnya adalah seperti era sekarang ini yang bisa membaca berbagai informasi dengan mudahnya melalui media sosial. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait dengan observasi PLP 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 91 Jakarta. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.